Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. ya, eh, masih tetap sehat, masih tetap semangat. Ini kita pertemuan mungkin sampai akhir Desember, ya. Jadi ini merupakan eh, kita 2 kali atau 3 kali lagi ya pertemuannya untuk kuliahnya. Cuma di sini untuk materi mungkin ini adalah materi yang terakhir ya untuk pertemuan kita di teori bahasa otomata. Nah, jadi waktu 2 video sebelumnya itu saya sudah menyampaikan perbedaan antara tata bahasa bebas konteks dan tata bahasa reguler. Kalau tata bahasa reguler itu kan terbatas ya kan untuk aturan produksinya. Jadi dibatasi ketika dia menghasilkan dari satu variabel, dia akan menghasilkan variabel lagi atau dia akan menghasilkan terminal. Nah, kalau tata bahasa bebas konteks ini tidak dibatasi, jadi ada terminalnya, ada variabelnya, nah, itu campur aduk lah. Nah, karena tidak ada pembatasan seperti itu, maka nanti pada saat kita melakukan pohon penurunan seperti yang soal tadi itu kemungkinan nanti di perjalanan itu akan kelihatan bahwa variabel-variabel itu ternyata tidak diperlukan gitu loh ya. Jadi terlalu banyak aturan produksinya. Bisa jadi aturan produksi itu bisa kita persingkat ya, seperti itu ya. Jadi kalau kita lihat tujuannya ya untuk menyederhanakan tata bahasa bebas konteks itu apa sih gitu loh. Jadi di sini untuk melakukan pembatasan sehingga tidak menghasilkan pohon penurunan yang memiliki kerumitan yang tidak perlu gitu loh, atau aturan produksi yang tidak berarti. Contohnya di sini adalah seperti ini ya, ada aturan produksi. Jadi di sini kalau kita lihat ya, di sini kan S dia menghasilkan A menghasilkan B menghasilkan C menghasilkan D menghasilkan A terminal dan A variabel. Nah, kalau kita lihat ya, ini kan jalannya itu berkelok-kelok gitu loh untuk mencapai terminal ya. Jadi kok dari sini ini gimana ini kalau misalnya kita hapus gitu loh. Nah, ini ya, kita hapus. Nah, padahal kan nanti ini ujungnya sebenarnya kan adalah S menuju A gitu ya. Jadi kan dari A itu A ke B ke C ke D itu ke A. Padahal ini nanti kita tahu tujuannya itu adalah S itu akan menghasilkan A. Ya udah ini aja gitu loh ya. Jadi pohonnya itu kan nanti akan menjadi semakin rumit ketika ada variabel ini yang ini hanya lompatan yang tidak ada gitu loh. Kalau misalnya kita lihat di sini kan A menuju B. Jadi kalau ada state ya, ini ya, misalnya ini adalah kemarin itu kan saya contohkan seperti ini ya. Ini A itu adalah state-nya. Dia akan menuju ke, misalnya ini adalah key 1 ya, ini adalah key 2, dan ini adalah B. Dia meloncat itu tanpa adanya inputan. Nah ini kan empty, ya ini berarti kan sebenarnya nggak perlu gitu loh. Bagaimana kalau ya ini kita hapus saja, kemudian kita udah tahu bahwa S itu sebenarnya dia akan menuju terminal A. Nah, yang seperti inilah yang nanti akan kita bahas gitu. Jadi untuk penghapusan juga sebenarnya nggak kayak seperti tadi saya unduh ini gimana nih kalau ini dihapus saja, bukan seperti itu juga gitu loh. Cuma di sini saya membuat penyederhanaan atau simplify untuk contohnya saja. Ya. Jadi ada beberapa poin yang bisa kita hapus gitu loh ketika kita menemukan satu tata bahasa bebas konteks yang tata bahasa bebas konteks yang terlalu bertele-tele. Nah, ini kita sebut sebagai tata bahasa atau aturan produksi dari tata bahasa bebas konteks yang terlalu bertele-tele.
Nah, kira-kira apa aja gitu loh ya, yang memang kita harus lakukan untuk penyederhanaan dari tata bahasa bebas konteks tersebut. Nah, ini jadi di sini kita diminta untuk ada 3 ya, ada 3, yaitu useless, penghapusan unit, dan produksi empty. Nah, yang tadi yang saya contohkan tadi itu kan juga sebenarnya masuk ke dalam produksi empty gitu loh. Dan itu masuk ya untuk penghilangan ya. Jadi produksi-produksi itu kita akan hilangkan. Cuma nanti dalam prakteknya ini juga akan ada aturan-aturan yang harus kita ikuti ya. Jadi di sini 3 penghilangan produksi ini bisa kita lakukan terhadap satu produksi, aturan produksi yang ada di dalam tata bahasa bebas konteks. Nah, yang pertama itu adalah apa aja yang pertama? Yang pertama penghilangan produksi useless, maksudnya gimana? Nah, ini akan kita bahas gitu. Terus penghilangan produksi unit, penghilangan produksi empty. Untuk yang penghilangan produksi useless dan produksi unit mungkin kita akan bahas di hari ini, tapi kalau untuk penghilangan produksi empty itu saya akan bahas di minggu depan insya Allah ya. Kenapa? Karena produksi empty ini perlu perhatian khusus itu loh. Jadi banyak yang agak-agak geser ketika mau menghilangkan produksi empty. Jadi ada beberapa rule ya, ada beberapa rule yang nanti harus kita taati pada saat kita menghilangkan produksi empty. Nah, untuk kita akan masuk ke dalam penghilangan produksi useless dulu ya. Nah, ini untuk penghilangan produksi useless, maksudnya gimana produksi useless itu gitu loh. Jadi produksi useless itu adalah produksi yang memuat simbol variabel yang tidak memiliki penurunan yang menghasilkan terminal. Kemudian yang kedua itu adalah produksi yang tidak akan dicapai dengan penurunan apapun dari simbol awal sehingga produksi itu redundan atau berlebih. Nah, itu ya. Nah, untuk ininya, nah ini saya akan contohkan ya. Saya contohkan. Nah, ini saya hapus dulu ya biar ini bisa leluasa. Nah, misalnya saya punya aturan produksi ini ya, aturan produksinya adalah misalnya seperti ini nih. S menghasilkan A, terus atau dia bisa ke A, B, D, atau dia bisa ke B, D, E. Nah, kayak gitu ya. Terus A itu menghasilkan A, D, A. Nah, terus B menghasilkan B, 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 terus kemudian A. Nah, kayak gitu. Nah, coba kita lihat di sini ya, untuk aturan produksi ini itu loh. Yang menuju terminal itu yang mana gitu loh. Jadi coba kita fokuskan ke kalau misalnya dari S ini kan dia ke A, ada ya A, terus ke B juga ada. Nah, sekarang yang akan menjadi perhatian itu adalah coba kita lihat yang A, variabel A, yang 2 di sini. Apakah dia menuju terminal? Maksudnya terminal itu adalah huruf kecil gitu ya. Ada satu huruf kecil. Jadi namanya terminal itu berarti dia akan masuk ke dalam final state dengan satu inputan ya A. Nah, ini di sini ini adalah kita sebut sebagai terminal ya. Nah, kalau kita lihat di sini, nah ini yang memiliki terminal itu hanya B gitu loh. Terus kalau A-nya ini nggak ada gitu. Nah, ini yang kita sebut sebagai aturan produksi useless ya, produksi useless ya. Ini nanti kemana ini ya berakhirnya gitu, dia akan muter aja ya, nggak akan masuk ke dalam terminal gitu. Nah, otomatis yang kayak gini ini bisa kita hapus gitu loh. Nah, ini kita hapus. Nah, kayak gitu, kita hapus. Terus imbasnya bagaimana? Imbasnya ketika ada satu aturan ini kita hapus, otomatis kita harus melihat lagi kiri kanan gitu loh. Yang punya produksi A itu siapa? Ternyata ada nih yang punya produksi A, yaitu S. Dia kemana? A, B, D. Nah, ini harus dihapus gitu loh. Tapi di sini karena A itu transfer, otomatis yang rentengan ini juga akan kita hapus. Nah, kayak gitu.
kita hapus gitu loh. Terus apalagi gitu ya. Nah, di sini kan A ke S ke A, kemudian di sini B D E atau ke B D E. Ini bisa berputar dan ini dia akan berhenti ke di B. Kenapa? Karena B-nya itu mempunyai terminal. Nah, kalau sudah tidak ada, berarti di sini ya tidak ada yang useless ya maksudnya. Di sini hasil akhirnya itu adalah S akan menghasilkan ASA, kemudian BDE, terus B itu akan menghasilkan B, 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 A. Loh ini kan BBB nggak apa-apa, yang penting dia ini ada satu terminal gitu ya. Jadi dia akan masuk ke dalam satu terminal dan ini pasti dia akan masuk ke dalam final state gitu. Kalau A yang tadi di sini kan dia ngegantung gitu loh. Jadi kemana? Walaupun di sini ada A kecil, tapi kan di sini ada variabel A. Nah, ini ya. Terus saya contohkan lagi di sini ya. Saya contohkan lagi, mungkin pakai ini lagi ya. Nah, ini saya contohkan lagi untuk ininya biar jelas. Nah, ini misalnya saya punya aturan produksinya itu adalah S. Dia menuju A, terus B. Kemudian A itu menghasilkan AB, kemudian D. Terus B itu menghasilkan B, kemudian E. Terus C itu menghasilkan BB, kemudian terakhir E itu menghasilkan A, E, A. Nah, gini. Sekarang kita lihat untuk aturan produksinya. Yang dari S ya, dari S itu dia akan menghasilkan A itu ada lagi enggak? Ada. Oh ya sudah gitu loh ya. Awal ya pertama gitu. Pertama. Sebentar. Komputer saya kok robek. Nah, kemudian kita lihat di sini S itu menghasilkan B. Oh, B juga ada gitu ya, aman ya. Kemudian, nah C ada nggak yang menurunkan C di sini? Ya kan? Nggak ada ya. Di sini juga E. Nah, otomatis di sini juga ini masuk dalam kriteria useless gitu loh. Ini nggak berguna. Ini buat apa gitu loh ya. Nah, ini nggak ada gitu loh. Jadi ini kita akan hapus. Oke, kemudian E, kita periksa E. E itu ada yang menurunkan nggak? Oh ada, punyanya B gitu loh. Tapi kita lihat lagi, E ini ada terminalnya nggak gitu loh. Ternyata nggak ada ya di sini ya. Dia berputar aja dari sini, dari E ke E lagi gitu loh. Dia akan muter terus gitu loh, putar terus. Nah otomatis ini akan masuk ke dalam aturan produksi useless gitu loh. Nah, ini juga akan kita hapus. Kita hapus ya. Nah, terus tinggal 3 ini kan? Tinggal 3 ini gitu loh. Tinggal 3. Nah, di sini karena E-nya itu terhapus, siapa nih yang menghasilkan E? Ternyata B. Otomatis ini juga dihapus, tapi nggak semuanya gitu ya. Karena kan ini atau gitu loh ya. Nah, terus sekarang kita lihat lagi nih yang A gitu loh. A itu ada huruf kecil yaitu AB gitu loh. AB ya kan. Oh, ini juga D ini kan nggak ada juga ya. Nah, ini juga hapus. Nah, terus Anda lihat di sini AB. Ini kan berarti ini adalah terminal ya. Nah, terminalnya di sini ada gitu loh. AB. Huruf kecil kan gitu loh. Yang penting dia nggak ada yang variabel. Nggak ada yang variabel. Nah, coba kita lihat karena udah banyak coretan di sini, coba kita resume dulu lah.
Berarti di sini kan S akan menghasilkan AA, kemudian ini B, kemudian A, terus AB, terus di sini B itu akan menghasilkan. Nah, gitu ya. Nah, sini udah aman belum nih gitu loh. B sudah masuk terminal, A juga udah terminal, S hanya menghasilkan AB, tidak ada lagi. Oh ya berarti ini udah nggak ada nih yang useless gitu loh. Otomatis ini sudah selesai. Tuh. Terus misalnya contoh lagi, ya contoh lagi. Coba kita lihat contohnya lagi. Ini misalnya saya punya aturan produksinya itu adalah S, kemudian A, B, atau C, E, B. Kemudian A ini akan menghasilkan D, B, E, terus E, E, C. B menghasilkan F, F, kemudian C menghasilkan A, E, terus D menghasilkan H. Nah, kira-kira yang mana nih yang harus dihapus? Yang mana dulu nih yang harus dihapus? D, Bu. D ya, oke D. Oke, mana lagi? B, B. Hah? B, Bu. B. B mana? B sini. Iya, Bu. Oh, kenapa? Alasannya apa? Itu turunannya F. Turunannya F di sini. Tapi kan dia F-nya kan kecil ini, bukan huruf besar. Oh, F kecil ini. Kira-kira apa lagi? Kalau ini huruf kecil nih, dia masuk terminal nih maksudnya. Kira-kira yang mana ya? Ada nggak di sini nih turunannya? nggak ada, Bu. Nah, berarti kan ini dihapus toh? Nah, ya kehapus kan gitu loh. Nah, sekarang coba yang ada E-nya lagi, ini kan DBE kan? Nah, ini juga nggak ada nih E-nya gitu. Nah, ini kita hapus. Yuk, coba kita tulis dulu deh biar nggak ini. Berarti S menghasilkan A, A, B kecil ya. Terus A menghasilkan E, E, C. Kemudian B menghasilkan F, F kecil ya ini ya. Terus C menghasilkan A, E. Nah, gitu ya. Nah, sekarang kita lihat yang mana yang nggak ada gitu. Oh, ternyata B ini nggak ada loh. Ya kan? B ini nggak ada nih. Nih, siapa yang menurunkan B di sini nggak ada kan? Otomatis ini ke hapus. Nah, gitu ya. Nah, sekarang kita cek lagi. A itu yang menurunkan ada ya. C. C itu nah ada di sini gitu loh. Ya. Nah, berarti di sini kalau kita ringkas lagi, berarti S menghasilkan A, AB, kemudian A menghasilkan C, C menghasilkan A, E. Nah, coba kita lihat. Berarti kan di sini A-nya ada yang diturunkan ke C, C ini, oh ini masuk terminal. Nah, ini kalau kita lihat di sini udah
udah rampung ya, udah selesai di sini ya. Berarti ini adalah penghapusan atau hasil penghapusan aturan produksi useless dari aturan produksi tata bahasa bebas konteks yang ini. Ini adalah hasilnya. Ya, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Bisa? Atau bingung? Halo? Gimana? Ada pertanyaan? Saya, Bu. Kenapa? Itu masih bingung kecilnya, Bu. Kecil yang mana? Yang di turunan A tuh. Yang mana? Yang ini? Iya, yang turunan A, C. Kenapa? Yang bingungnya gimana? Itu ntar kalau misalnya dibuat diagramnya itu turunannya itu tuh gimana ya, Bu? Oh, pohon penurunan. Iya, Bu. Oh, oke. Kalau pohon penurunannya berarti kan di sini ya. Ini kan S ya, S. Ini A, ya enggak? Terus di sini A besar. Kemudian ini adalah B. Nah, ini loh. A, E, C. C-nya A, E. Nah, itu berarti Bu, mau nanya lagi. Berarti mm-mm. untuk penurunan A-nya itu tuh bebas ya, Bu? Maksudnya bisa huruf E, yang penting hurufnya kecil gitu. Iya, karena kan ini udah aturan dari sananya. Ini aturan produksi yang A-nya kan ini adalah E ya. Pokoknya dia akan munculnya ketika kita mau menurunkan A, itu munculnya adalah C gitu. Oh, baik, Bu. Paham ya? Paham, Bu. Oke. Karena kan dia sini cuma sekali nih dia nuruninnya kan. Tidak ada atau, kecuali kalau misalnya di sini kan ada atau ya. Nah, karena ini udah kehapus ya gitu. Kalau ada atau dia bisa nih S itu bisa ke sini, bisa ke sini. Ada lagi yang lain? Ya, kalau nggak ada, ini saya lanjutkan ke penghilangan produksi unit ya. Penghilangan produksi unit. Nah, gitu ya. Nah, untuk produksi unit itu maksudnya yang gimana gitu loh. Nah, kalau produksi unit itu adalah contohnya ya, itu adalah misal ini A ke B. Nah, ini yang kita sebut sebagai produksi unit. Nah, ini loh. Maksudnya gimana? Dia masuk menghasilkan variabelnya itu satu di sini. Variabelnya satu variabel ya, tidak seperti yang sebelumnya tadi. Ada huruf kecilnya, terus habis itu kalau apa namanya? Huruf besar juga dia beberapa. Kalau misalnya gini, oh bukan, ini bukan unit gitu ya. Ini bukan unit. Yang unit itu yang bagaimana? Ya ini nih yang dari satu variabel tepat ke satu variabel yang lain. Ini yang kita sebut sebagai variabel unit atau C ke D. Nah, itu adalah variabel unit. Untuk menghilangkan produksi unit itu bagaimana aturannya? Kalau tadi kan yang useless itu kita hapus ya kan? Kalau produksi unit ini kita ganti ya. Jadi kita gantinya dengan apa gitu? Gantinya itu adalah dengan hasil-hasil dari produksi unit yang ada. Contoh ya, di sini contohnya itu adalah sekarang kita lihat di sini contoh ini ya. Nah, misalnya saya punya di sini adalah
Aturannya adalah S menghasilkan SB, kemudian S menghasilkan C, terus C menghasilkan D, terus C menghasilkan EF, terus D menghasilkan DD. Nah, gini. Yang produksi unit yang mana? Ini loh. Nah, ini loh produksi unit. Nah, kita ganti. Gantinya dengan apa? Gantinya itu adalah dengan kita lihat nih di bawahnya. Ternyata C itu menghasilkan EF ya adalah terminal. Kemudian D itu menghasilkan DD. Nah, otomatis di sini kita akan kita akan ganti ya, kita akan ganti. Nah, coba kita ganti ya di sini ya. Berarti di sini saya merahin ya. Ini yang S ini akan menghasilkan C, C-nya itu adalah EF, berarti di sini S akan menghasilkan EF. Nah, gitu ya. Terus C menghasilkan D. Nah, C menghasilkan D. D-nya apa? Nah, ini loh yang terminalnya, berarti di sini D, D. Nah, ini ya. Nah, sekarang coba kita lihat ya, kita coba ini kan ternyata C itu selain menghasilkan EF dari hasil penggantian ya untuk aturan produksi unit ini ternyata C itu menghasilkan DD gitu loh. Jadi kalau misalnya kita akan akan tulis ya di sini berarti C itu menghasilkan DD atau menghasilkan EF. Nah, sekarang kenapa nih saya akan tuliskan semuanya gitu loh. Nah, ini adalah D menghasilkan DD. Nah, gitu ya. Nah, ternyata S itu kan menghasilkan C, ya kan? Nah, dari hasil penggantian ya, C itu menghasilkan DD dan juga menghasilkan EF. Padahal kita di sini hanya menggantinya adalah S ke EF gitu loh. Ya, nah karena hasilnya itu seperti ini, otomatis yang S-nya juga akan berimbas sehingga di sini S itu karena dia menghasilkan produksi C, otomatis di sini S itu juga akan mengikuti nih, gitu loh. Berarti dia akan menghasilkan DD dan juga atau menghasilkan EF. Nah, terus yang atasnya menghasilkan SB, gitu. Kalau kita jadikan satu, ya, kalau kita jadikan satu, otomatis ini akan menghasilkan S, SB, atau ini ya, kita lihat S juga kan di sini ya, DD atau EF. Dan C itu akan menghasilkan DD, EF, dan D itu akan menghasilkan DD. Nah, di sini jangan lihat useless lagi loh, ini kok nggak ada nih ininya gitu loh, ini nggak ada nih C-nya, ini jangan dulu karena nanti penghilangan ini akan kita lakukan secara serentak gitu loh ketika ada satu kasus ya. Jadi ini saya menjelaskannya satu-satu dulu, yang produksi unit itu bagaimana, terus useless itu bagaimana, kemudian empty bagaimana, karena nanti pada akhirnya kita akan lakukan ini serentak gitu ya. Cuma ini saya satu-satu dulu untuk menjelaskannya. Nah, contoh lagi ya, saya beri contoh lagi biar ini ya, misalnya ada aturan produksi, gimana nih cara gantinya gitu loh ya. Misalnya sekarang saya punya aturan produksinya itu adalah di sini saya coba S itu menghasilkan A, ya kan? Nah ini aja udah unit ya, ketahuan ya. S menghasilkan A. Nah, kemudian A menghasilkan B, terus B menghasilkan C, terus B menghasilkan D. Salah. B itu menghasilkan C, B itu menghasilkan B kecil, terus C itu menghasilkan D, C menghasilkan AB, kemudian D itu menghasilkan B. Nah, gitu ya. Yuk, sekarang kita akan lihat yang produksi unit itu yang mana. Kita tandai dulu. Satu, ya kan, ini udah unit nih, gitu. Nah,
Ini juga unit, ini juga unit, ya kan? Yang ini juga unit nih, gitu. Nah, itu ya. Sekarang tadi apa? Untuk penyelesaiannya ganti, ya kan? Ganti. Berarti C itu akan diganti dengan D. D-nya itu yang ada adalah D menghasilkan B, ya kan? Berarti ini C itu akan menghasilkan B. Nah, ini ya. Sehingga C-nya itu akan menjadi selain dia, nah ini kita gabung ya. Nah, ini loh kita gabung di sini. C itu selain menghasilkan AB, dia juga menghasilkan B. Nah, gitu ya. Sekarang naik lagi di sini. B menghasilkan B kecil, nggak ada masalah. Nah, yang ini nih. B menghasilkan C, diganti dengan C, ya kan? C-nya itu apa? Karena dia sudah tadi yang D-nya ini kita ganti B, berarti kan aturan produksi dari C adalah yang ini, ya enggak? Nah, berarti di sini B akan kita ganti dengan C. C-nya menghasilkan apa? Nah, ini ya, AB atau B, gitu. Ya. Kemudian A itu akan menghasilkan, lihat di sini B juga ternyata ada dua ya, gitu loh. B itu menghasilkan AB atau B. Di sini juga ada B. Nah, ini kita gabung aja. Kasusnya sama nih dengan yang ini. Berarti B akan menghasilkan AB, B. Ini kan sama ya. Berarti kita tulis ulang aja di sini. Bukan atau lagi B, enggak. Kalau udah satu kalau sama ya tulisnya sekali aja gitu loh. Nah, di sini kita akan lihat A itu akan menghasilkan B, ya kan? B itu apa? Nah, ini loh B itu yaitu AB atau B. Nah, gitu ya. Terus ini enggak, oh ini nih S menghasilkan A, berarti S diganti dengan A itu menghasilkan apa gitu loh, AB atau B. Nah gitu ya, otomatis di sini menjadi apa nih ininya, berarti di sini S menghasilkan AB atau B, kemudian S menghasilkan AA, ya kan? Ini kita gabung juga nggak apa-apa, nanti pakai atau AA boleh gitu ya. Nah, A-nya itu menjadi apa? A menghasilkan AB atau B, terus B itu menghasilkan AB atau B, kemudian apa lagi? C. C menghasilkan AB atau B, dan terakhir adalah D. Nah, gitu. Ya, sampai sini. Ada yang mau ditanyakan? Jelas? Jelas. Jelas ya? Oke, kalau jelas alhamdulillah. Nanti untuk minggu depan kita akan lanjutkan ke penghilangan produksi MT. Nah, ini produksi MT ini emang agak panjang ya jalannya, cuma nanti akan kita lihat gimana cara mengubah dari MT itu gitu loh untuk aturan produksi MT. Ini prolog aja untuk aturan produksi MT itu sebenarnya kayak apa sih gitu ya. Aturan produksi MT itu adalah bentar, di sini saya tulis aturan produksi MT. Nah, aturan produksi MT itu sebenarnya seperti apa sih gitu ya. Coba kita lihat. Aturan produksi MT itu adalah seperti ini. Nanti akan kelihatan gitu loh ya. Contohnya itu adalah di sini misalnya saya punya aturan S ya kan. S itu dia B, C, A, D. Nah, A-nya itu misalnya kayak gini. Langsung MT gitu. Atau dia kasusnya adalah misalnya S, B, C, A, D, kemudian A itu akan menghasilkan B, D, atau E. Nah, gitu ya. Nah, ini yang kita sebut sebagai aturan produksi MT yang akan kita bahas di minggu depan. Itu
Kalau tidak ada pertanyaan dan cukup jelas untuk penghilangan aturan useless dan aturan produksi unit, mungkin saya cukupkan dulu sekian. Kita lanjutkan minggu depan, dan mungkin untuk minggu depan juga saya akan mulai sedikit ya, kayak seperti tadi, untuk mengingatkan apakah yang disampaikan hari ini bisa Anda terima atau tidak, itu ya. Mungkin itu dulu dari saya cukupkan pertemuannya, kita lanjutkan minggu depan ya, minggu depan. Sebentar. Ini saya ini dulu bentar ya. Saya lihat dulu mahasiswanya. Oke, mungkin itu dulu dari saya. Kita lanjutkan minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sami-sami.